Hai, welcome back to my channel. Balik lagi dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Amin. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan semua info terbaru dari aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Saat ini aku sedang ada di dapur dan aku rencananya itu mau bikin nasi goreng telur. Untuk resep kali ini aku menggunakan resep dari Chef Devina ya teman-teman. Pertama kita pisahkan putih telur dengan kuning telur ya. Lalu kemudian untuk nasinya di sini kita campurkan dengan kuning telur teman-teman. Untuk nasi yang dipakai di sini aku timbang ini adalah 350 gram nasi putih matang teman-teman. Lalu kemudian kita di sini akan menumis untuk putih telurnya. Kita beri minyak sedikit, lalu setelah itu kita orak-arik ya. Untuk telurnya di sini aku menggunakan 3 butir telur teman-teman. Lalu setelah itu kita akan masukkan bawang putih cincang. Di sini aku pakai 3 siung bawang putih yang sudah dicincang halus ya. Lalu setelah itu kita akan masukkan daun bawang teman-teman. Seharusnya di sini pakai 2 buah batang daun bawang, tapi karena aku lagi nggak ada stoknya, aku pakai yang ada aja. Lalu setelah itu, kita akan masukkan nasi yang tadi sudah kita campurkan dengan kuning telur. Lalu setelahnya kita aduk sampai rata ya, teman-teman ya. Hari ini rencananya aku, suami, dan anak aku kita akan bermain ke Pantai Ancol, teman-teman. Jadi di pagi harinya sebelum berangkat, ini aku buatkan sarapan ya. Lalu kemudian di sini kita masukkan kecap asin, kecap ikan, dan juga kita masukkan garam dan juga kaldu jamur, teman-teman ya. Dan kita juga bisa masukkan merica. Lalu kemudian setelahnya kita akan aduk rata kembali. Terakhir kita akan masukkan jagung pipil dan ini aku menggunakan 2 bonggol jagung teman-teman. Untuk beras yang aku pakai, aku menggunakan beras dari berasku SSP Official teman-teman. Untuk variannya adalah cap ikan koki hoki. Beras ini adalah beras premium dengan harga yang sangat ekonomis. Pulen, tidak berbatu, tidak berkutu, tidak menggunakan bahan pengawet dan juga tidak menggunakan bahan pemutih. Jadi betul-betul alami. Aku sudah pakai dari tahun kemarin ya untuk varian beras ini dan standar rasanya tuh betul-betul standar nasi dari restoran. Betul-betul premium banget teman-teman. Dan tadi sudah selesai teman-teman nasi gorengnya. Ini udah langsung di plating aja dan setelah itu pun siap kami nikmati. Untuk temannya di sini aku kasih ada ketimun aja dan begini aja pun juga udah enak banget teman-teman. Pokoknya menggunakan varian beras cap ikan koki hoki tidak pernah mengecewakan. Beras sehat ya cap ikan koki hoki. Untuk anak dan suami ibu selalu berikan yang terbaik. Lalu kemudian setelah itu teman-teman aku mempersiapkan bekal yang akan kami bawa, yaitu untuk bekal makan siang dan juga makan malam. Di sini aku buat ada sup ayam, lalu ada telur gulung, lalu kemudian juga ada tempe orek, ada daging cincang. Aku bawa buah-buahan ya, ada apel dan juga buah naga. Lalu kemudian juga aku membuat pancake teman-teman, serta juga ada telur rebus untuk anak aku. Ini udah lumayan banget ya. Dan untuk topping pancake-nya di sini aku pakai madu aja. Aku juga bawa jeruk dan sekarang adalah saatnya untuk mulai packing-packing ya untuk dimasukkan ke dalam tas yang akan kami bawa ke Ancol nanti. Tahu sih teman-teman kalau di Ancol sana itu pasti banyak banget tempat makannya. Terus kemudian kenapa sih sampai harus bersusah payah mempersiapkan bekal seperti ini? Ya tentu aja supaya bisa lebih berhemat dan juga lebih sehat ya. Karena kita tahu sebetulnya bahan apa aja sih yang kita pakai. Disesuaikan juga dengan selera masing-masing kan ya teman-teman ya. Dan aku juga membawa nasinya. Nah ini adalah nasi cap ikan koki hoki yang tadi aku sudah buatkan nasi goreng ya, 350 gramnya. Dan lalu kemudian untuk sisanya ini kami bawa ke Ancol teman-teman.
Kami tidak hanya membawa makanan, tapi kita juga bawa bekal minum ya. Jadi memang semenjak melakukan frugal living, kami merasa bahwa membawa makanan dari rumah dan juga minuman ketika kita bepergian keluar itu adalah suatu keharusan. Jadi kita tidak berfoya-foya gitu ya untuk sering-sering membeli makanan di luar. Kenapa aku bilang berfoya-foya? Dikarenakan memang makanan yang paling sering didatangi oleh kami itu kan kebanyakan di restoran dan itu harganya jauh lebih mahal ya teman-teman. Dan memang anak aku juga suka nih kalau ke mall pasti kita makan. Karena itu kita mensiasati supaya kalau misalkan kita ke mall, kita makan dulu di rumah. Kenapa harus sampai se-ekstrim itu? Karena kita memikirkan untuk jangka panjang. Aku dan suami udah mulai berumur dan kita harus betul-betul mengelola keuangan secara bijak, teman-teman. Lalu kemudian katanya lagi berhemat, sedang melakukan frugal living. Kenapa juga gitu ya harus pergi ke Ancol yang memang notabene itu jauh dari Depok. Dikarenakan aku dan anak aku itu kan lagi flu, teman-teman. Dan katanya kan kalau kita menghirup udara laut itu kita bisa cepat sembuh. Jadi berdasarkan tujuan itulah ya. Dan kami pun tidak pergi ke dunia fantasinya, tapi hanya ke pantai Ancol. Dan biaya yang kami keluarkan itu hanya bensin dan juga tiket masuk ya teman-teman ya. Jadi tidak ada pengeluaran lainnya lagi nih. Kami sudah sampai nih teman-teman di Ancol, lalu setelah ini kita langsung menuju ke daerah pantainya. Sekarang tuh ada banyak banget ya tempat ataupun section untuk pantai yang ada di Ancol. Dalam beberapa tahun belakangan ini perkembangannya itu betul-betul pesat banget menurut aku. Dan sekarang emang betul-betul sesuka itu ya dengan pantai Ancol. Ya karena memang dia mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Nah, ini kita udah sampai dan juga sudah mulai mencari lokasi untuk duduk. Kita sewa tikar di sini teman-teman, harganya 25.000 untuk seharian. Anak aku udah mulai nyebur ya ke pantai ini, ke laut yang di tepi pantainya. Dan dia memang enjoy banget. Kita bawa ban juga dari rumah supaya nggak perlu nyewa-nyewa ataupun beli lagi ya teman-teman. Nah, untuk Ancol sendiri, dia tuh betul-betul sekarang tuh bagus ya menurut aku. Tidak hanya terkait dari renovasi untuk pantai yang mereka lakukan, karena ada spot-spot yang bagus banget ya sekarang tuh di sana. Tapi juga pantainya cukup bersih, jauh dari sampah, cukup dikelola dengan baik teman-teman. Untuk pedagang misalkan kayak kaki lima pun juga itu diatur ya di sana ya. Jadi memang khusus yang memang berjualan di Ancol itu dia pakai ada seragamnya. Termasuk juga yang menyewakan tikar. Jadi betul-betul sudah tertata dengan sangat baik sekarang ini teman-teman. Dan yang paling aku suka itu adalah toiletnya. Toiletnya tuh benar-benar bersih banget dan banyak banget teman-teman. Jadi ada petugas-petugasnya tuh yang memang rutin membersihkan. Jadi kalaupun masuk ke sana, itu tuh kita nggak kayak merasa jijik gitu ya. Nah ini agak berbeda dengan tahun lalu. Nah dulu aku pernah buat ya video di channel aku yang dihapus sama YouTube itu. Itu tahun lalu aku pergi dan itu masih agak-agak tidak sebersih sekarang. Tapi pas ketika datang lagi di kali ini, aku betul-betul takjub karena merasa bahwa wah ternyata ya pihak manajemen Ancol tuh betul-betul seniat itu gitu ya untuk melakukan perubahan. Nah lalu kemudian juga nih teman-teman, selain pilihan pantainya yang banyak banget di sini, di ujung dari pantai ini juga tuh ada mall. Which aku juga agak bingung sih ya sebetulnya ya. Mungkin mallnya gabung dengan apartemen ya untuk memfasilitasi apartemen yang ada di dalam Ancol supaya mungkin mereka lebih mudah kali ya untuk belanja. Dan mereka tuh buat ada banyak spot-spot yang sangat bagus. Jadi kayak ada jembatan juga yang bisa kita lalui. Terus kita juga bisa bersepeda listrik teman-teman sore-sore. Aduh itu sangat menyenangkan. Walaupun ya memang
Untuk pembayarannya itu pun agak lumayan mahal ya. Jadi kalau sewa sepeda listriknya tuh kena 75.000 untuk sejam. Tapi puas sih teman-teman, bisa keliling-keliling ya ke area-area yang ada di Pantai Ancol. Nah, sekarang kita lihat nih anak aku, dia sangat menikmati sekali teman-teman. Karena memang kan yang paling dekat dari Jakarta itu cuma ada Pantai Ancol. Sebetulnya ada Pantai Anyer, tapi itu jauh banget ya. Tidak seperti di Ancol. Cuma menurut aku pribadi kekurangannya adalah sekarang tuh kalau mau ke Ancol susah ya buat berenang. Karena memang kan itu petugasnya berkali-kali mengingatkan tidak boleh melewati pembatas. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia tidak rata teman-teman. Jadi kita nggak akan tahu tiba-tiba daerahnya tuh langsung dalam gitu. Jadi cukup kasihan sebetulnya ya sama anak-anak. Karena air yang bisa dimaininnya tuh cuma sedikit banget teman-teman. Nah ini tuh dia lagi surut ya. Jadi airnya tuh bener-bener sedikit banget dan petugas yang ada di situ tuh berkali-kali mengingatkan nggak boleh melewati pembatas, nggak boleh melewati pembatas karena takut nanti ada yang tenggelam teman-teman. Dan senangnya lagi di sini tuh ada pos-pos untuk penempatan lifeguard-nya ya. Jadi emang ada nih teman-teman yang selalu memperhatikan kalau misalkan ada anak-anak yang melewati area pembatas, pasti tuh langsung deh didatengin dan diminta untuk supaya balik lagi, nggak boleh lewati pembatas. Ya memang lebih aman sih sebetulnya. Cuma memang ya kasihan banget untuk anak-anak nggak bisa berenang ya. Jadi memang hanya bermain di pinggir pantai seperti yang dilakukan oleh anak aku ini teman-teman. Lalu kemudian juga yang berubah adalah di sini tuh ada speedboat dan juga ada banana boat. Jadi ada cukup banyak beragam mainan atau permainan laut lah ya yang bisa kita mainkan di sini atau kita naiki. Ada juga perahu teman-teman, itu muter-muter tuh ya di area dari Pantai Ancolnya ini. Bagus sih menurut aku ya, mereka betul-betul melakukan pengembangan yang benar-benar keren banget. Kami berangkat tadi tidak terlalu pagi teman-teman, jadi udah siang ya, itu sekitar jam 11-an dari rumah. Lalu setelah itu kami pulang nih bermain di Pantai Ancol sampai sore hari menjelang malam. Sekitar jam 7 sih jatuhnya ya, baru keluar dari parkiran di Pantai Ancol. Cukup puas teman-teman bermain di sana, dikarenakan ketika kami sampai juga itu dia tidak terlalu panas-panas banget ya, udah nyampe sekitar jam 1:30-an, karena kami memang kebetulan mampir dulu ke satu tempat sebelumnya, lalu kami main sampai sore hari banget, dan kami tutupnya itu dengan bermain sepeda keliling-keliling sepanjang jalanan yang ada di dekat Pantai Ancol ini. Sambil melihat-lihat pemandangan laut gitu teman-teman. Jadi pokoknya seru banget sih menghabiskan weekend atau sore hari di Pantai Ancol menurut aku. Ya walaupun memang dia letaknya agak jauh, tapi setidaknya harganya masih cukup terjangkau ya teman-teman. Hari ini pantainya tidak terlalu ramai, tapi tidak juga bisa dibilang terlalu sepi sih. Ya lumayan orangnya yang datang ke sini. Tapi memang lebih sedikit daripada pengunjung yang ketika kami datang di tahun lalu. Anak aku tuh suka banget ya bermain di pantai seperti ini. Agak berbeda teman-teman dengan dulu ketika awal-awal dia masih kecil ya, itu masih jijik banget sama pasir. Sekarang dia betul-betul sangat menikmati sekali ketika bermain pasir di Pantai Ancol. Belum pernah kami ajak ke pantai yang berbeda sih, dikarenakan memang kita nggak pergi ke pantai selain Pantai Ancol nih. Belum sih teman-teman. Sebetulnya di kampung suami aku ada, tapi ketika kami pulang kampung tahun kemarin, itu memang udah nggak ke kampungnya lagi karena keluarga udah pindah ya teman-teman. Dari Kepulauan Kepri itu sudah pindah semuanya ke Batam, jadi kita udah nggak menikmati lagi nih pantai di kampungnya. Bisa sih kalau mau datang, tapi memang agak jauh ya. Naik kapal tuh bisa sekitar 5 mendekati 6 jam, jadi emang agak-agak effort banget. Ya saat ini memang yang paling bisa dijangkau ya hanya Pantai Ancol.
Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ya, seperti yang tadi aku bilang, kalau memang pantainya ini udah cukup bersih sekarang. Bisa dilihat tidak ada sampah-sampah lagi ya, baik itu di area yang ada air lautnya ataupun di daerah pantai yang tidak ada air lautnya ya, atau di pinggir pantainya. Nah, maksud aku tuh kasihannya gini nih teman-teman. Airnya itu kan dia lagi surut. Jadi anak aku juga mau pakai bani juga nggak bisa ya karena airnya terlalu rendah. Tapi nggak apa-apa sih. Next time kami akan datang lagi ke sini. Dan ini anak aku lagi nyuci-nyuciin untuk cetak-cetakan main-mainan pasir-pasirannya. Setelah itu dia balik lagi teman-teman. Dia mainin pasir dengan menguburkan diri dia di pasir. Aku udah balik lagi ke tempat kami sewa tikar. Jadi ini gantian ya teman-teman dengan suami. Bawa bantal juga dari mobil. Enak banget kan tiduran sore-sore di pinggir pantai nih teman-teman. Dan ini si bocil udah kelaparan berat dikarenakan dia tuh kayaknya main air kan gak berhenti-berhenti sama sekali ya. Jadi kami langsung sekalian nih teman-teman di sini makan malam dan juga menikmati cemilan pancake yang kami campurkan dengan madu. Dan setelah itu baru deh kami pulang teman-teman menuju ke Depok. Menjalankan frugal living bukan berarti nggak bisa jalan-jalan ya. Kita tetap bisa jalan-jalan, tetapi itu kita sesuaikan dengan kos yang memang tersedia. Kalau memang nggak bisa pergi ke tempat yang jauh lebih mahal, cari aja daerah yang dekat rumah pun nggak apa-apa. Pergi ke taman yang gratis pun itu sudah termasuk hiburan tentunya ya teman-teman. Jadi, hidup frugal living pun bisa tetap menikmati hidup ya, walaupun kita menyesuaikan kondisi liburannya dengan dana yang tersedia di kocek kita saat itu. Karena sebetulnya kan ketika kita berlibur, yang penting juga tidak terbatas pada tempatnya di mana sih atau semewah apa sih liburan kita. Karena ada orang-orang tertentu yang bisa memiliki pandangan yang berbeda. Contohnya yang terpenting adalah kebersamaan dari liburan itu teman-teman. Bukan kita pergi kemana atau dengan fasilitas apa yang akan kita nikmati ketika kita berlibur, tetapi bagaimana cara kita menghabiskan waktu bersama dengan keluarga agar terbentuk quality time di antara keluarga kita. Tentunya itulah yang jauh lebih penting ya daripada hanya sekedar memikirkan materinya saja nih teman-teman. Dan demikian teman-teman untuk video aku kali ini, semoga bisa cukup bermanfaat. Dan terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Thank you for watching, see you soon, and bye-bye!